Selamat siang semuanya. Yang Pak. Oke, ya. Berarti suara saya terdengar karena kalian merespon. Screen share saya terlihat ya. Hari ini kelihatan nggak screen share saya? Kelihatan Pak. Oke. Ya, seperti biasa, saya akan memberikan materi. Saya tidak memantau chat atau ruang chatting gitu ya. Silakan kalau ada sesuatu langsung ditanyakan, diinterupsi saya ketika saya memberikan perkuliahan ini gitu ya. Kemudian nanti di sekitar 5 atau 10 menit perkuliahan berjalan ya sambil mahasiswa yang datang bertambah banyak, saya akan screenshot kehadiran seperti biasa. Hari ini kita bicara tentang satu topik yaitu The Pursuit. Kalau Anda lihat dari jumlah slide tidak terlalu banyak banget slide-nya gitu ya, jadi normal-normal saja ya. Pada intinya The Pursuit itu membicarakan tentang setelah produk itu kita konsep ya, kemudian kita buat prototipe-nya, kemudian produk itu akhirnya benar-benar dipasarkan dengan ditandai dengan launching atau peluncuran produk. Nah, pertanyaannya selanjutnya apa saja yang harus dijaga, apa saja yang harus diawasi, dipertahankan kinerjanya supaya tetap baik, supaya produk yang baru diluncurkan ini bisa sustainable, ya, bisa berkelanjutan dari sisi bisnis, ya. Nah, itu yang kita bahas di dalam topik The Pursuit kali ini, gitu ya. Nah, maka ketika produk itu setelah diluncurkan, maka yang perlu kita ketahui adalah bahwa balapan selanjutnya itu atau arena atau palagan selanjutnya itu adalah pada cost, profit, dan volume. Ya, dari sisi cost kita harus bisa menekan biaya itu sedemikian rupa, gitu ya. Karena kita harus ingat bahwa biaya itu merupakan driver atau penentu bagi biaya produksi atau HPP atau harga pokok produksi. Nah, pada banyak lanskap pasar suatu produk atau jasa, ya kita melihat bahwa salah satu determinan kompetisinya itu ditentukan oleh harga. Yang harganya lebih kompetitif biasanya akan lebih disukai oleh konsumen. Nah, kalau kita menginginkan harga kita itu kompetitif, tentu saja kita harus memastikan bahwa HPP-nya juga lebih rendah, dan HPP itu di apa itu ditentukan oleh seberapa elemen-elemen biaya atau cost di dalam proses produksi barang atau jasa kita itu bisa dibuat efisien dan low cost gitu ya, berbiaya rendah. Nah, di situ balapannya adalah pada sisi biaya. Nah, biaya ini biasanya sangat berkorelasi dengan jumlah produksi. Kalau kalian masih ingat dengan konsep economies of scale atau konsep skala ekonomi, maka cost itu dia memiliki apa itu korelasi sangat positif dengan jumlah yang diproduksi. Biasanya makin banyak biaya jumlah produksi kita, ya, maka kita akan lebih mampu untuk bisa menekan cost. Maka di sini dia menjadi sangat sangat berimpitan dengan volume, gitu ya. Kalau kita baru launching produk, masalahnya adalah apa? Volume penjualan itu biasanya masih kecil. Apalagi kalau produk kita itu berangkat dari brand atau dari merek atau dari perusahaan yang
belum punya nama gitu ya. Biasanya penjualannya tidak bisa langsung besar. Nah, sementara tadi saya bilang volume penjualan, jumlah penjualan itu sangat berkorelasi dengan biaya. Ya, dia sangat berkorelasi dengan biaya karena dengan biaya yang ditekan akan biasanya menuntut volume penjualan itu diperbesar gitu ya. Kenapa? Itu berangkat dari konsep fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Ya. Fixed cost itu bicara tentang komponen biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah, dia akan tetap. Ya, misalnya sewa gedung, ya, entah gedung pabrik itu dipakai atau tidak, misalnya dia sewa, ya tentu dia harus bayar sejumlah tertentu. Ya, biasanya tidak ada, bisa susah untuk dapat pengurangan. Ya begitu pula misalnya dengan sekarang ini kan PSBB ya, banyak pusat perbelanjaan yang sepi gitu ya. Nah, yang sepi itu tekanan besar buat tenan-tenannya gitu ya. Kenapa? Karena pasti oleh pengelola pusat perbelanjaan itu mereka tetap disuruh bayar. Kalau dapat diskon pun biasanya tidak terlalu signifikan. Nah, itu biaya tetap. Nah, sebaliknya, biaya variabel itu biaya yang akan bervariasi, biaya yang akan berfluktuasi, tergantung pada jumlah produksi kita. Makin banyak produksinya, biaya variabelnya makin tinggi. Misalnya biaya bahan baku, ya. Makin banyak produksi kita, biaya bahan bakunya akan makin besar. Ya. Nah, itu sampai di situ seperti itu, gitu ya. Jadi biaya bahan baku itu akan berkorelasi dengan jumlah produksi dan dia merupakan biaya variabel. Nah, apa kaitannya dengan volume produksi yang membesar kita bisa menekan biaya, gitu ya? Karena ada fixed cost itu tadi, betul ya, ada biaya tetap tadi. Biaya tetap itu kan akan tersebar, akan spreading, tersebar ke berapa banyak unit yang diproduksi. Makin banyak unit yang diproduksi, biaya tetap yang adalah tetap secara nominal tadi itu tidak tergantung pada kuantiti produksi kita akan tersebar ke lebih banyak unit sehingga dia akan bisa menekan biaya produksi. Ya, tentu saja sepanjang apa penambahan itu belum mencapai kapasitas maksimal produksi kita. Kalau dia sudah mencapai kapasitas volumenya itu mencapai kapasitas maksimal produksi kita, maka yang terjadi selanjutnya biasanya kita akan menambah fixed cost yang baru. Misalnya kita harus membangun pabrik yang baru lagi. Nah itu nanti akan menimbulkan fixed cost yang baru. Tapi senyampang dia belum tercapai utilitas produksi kita itu, kapasitas produksinya belum tercapai, maka penambahan volume itu bisa menekan cost. Nah, poin saya adalah apa? Ketika dalam kaitan dengan topik the pursuit itu kan sesuatu yang harus kita kejar. Apa yaitu setelah kita launching produk kita apa yang harus kita kejar yaitu apa? Kita harus segera bisa mengejar pada volume jumlah produksi yang efisien sehingga biaya produksi, cost produksi, HPP, harga pokok produksi kita, COGS, cost of goods sold kita itu bisa kompetitif dengan kompetitor. Apalagi kalau apa? Saya bilang tadi, basis kompetisi kita itu adalah pada apa itu basis kompetisinya itu pada harga gitu ya. Pada basis kompetisi dengan diferensiasi produk pun dengan diferensiasi yang sama ya cost kita itu masih harus affordable juga di mata konsumen gitu ya dengan diferensiasi yang kita tawarkan. Nah kemudian racing atau balapan yang selanjutnya selain cost, volume produksi dan tentu pada ujungnya adalah mencapai profit. Ya, perusahaan itu di awal dia berdiri biasanya akan bakar duit dulu, ya akan bakar duit. Kalau lama-lama dia terus bakar duit, sementara timeline yang ditetapkan oleh pemegang saham atau shareholder dari perusahaan itu selesai, ya besar kemungkinan perusahaan Anda akan ditutup. Ya, itu Anda bisa lihat pada banyak sekali contoh. Ya,
Perusahaan yang semula dia didirikan baru, orang menganggap dia wah, potensial, tapi kemudian ketika dia tidak bisa mencapai volume penjualan tertentu, tidak bisa mencapai revenue tertentu, operasionalnya tetap rugi, sebagian dengan sangat mengejutkan perusahaan itu kemudian ditutup. Ya, Anda lihat e-commerce yang gede, beberapa di Indonesia, itu secara mengejutkan ditutup. Walaupun Walaupun pemiliknya itu adalah korporasi-korporasi raksasa. Tidak perlu saya sebut nama, Anda bisa ngikuti beritanya di media massa kalau Anda mengikuti. Ya, ada yang di bawah perusahaan A, ada yang di bawah perusahaan B, yang ini gajah-gajah perusahaan-perusahaan raksasa semua. Divisi e-commerce-nya, dagangnya akhirnya ditutup. Kenapa? Karena rugi, karena bakal duit terus, nggak bisa untung, akhirnya ditutup. Ya, jadi perusahaan itu dalam waktu tertentu, oke, dia secara grafis kan dari rugi akan mencapai BEP. BEP itu break even point ketika total revenue sama dengan total cost, tapi kemudian juga dia akan akhirnya mendapatkan revenue di atas cost-nya, atau dikatakan dia mendapatkan keuntungan. Nah, tapi kalau dia tidak berhasil mencapai BEP terus dalam waktu yang lama, ya bisa jadi perusahaan itu akhirnya ditutup, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, maka itu profit itu penting. Pada ujung-ujungnya, semua perusahaan itu didirikan untuk menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan. Keuntungan terjadi apabila total revenue, total pendapatannya lebih besar dari total cost, total pengeluaran dia. Nah, kalau dia tidak bisa mencapai itu, ya dia berada dalam posisi yang saya bilang tadi, bakar duit. Kalau bakar duit terus, tentu ada satu titik di mana pemegang saham nanti bilang enough is enough, dan kemudian perusahaan ditutup. Ya, startup tersebut tidak berhasil menjadi besar. Nah, itu yang harus kita perhatikan kalau kita meluncurkan sebuah produk baru. Ya. Nah, di situ kemudian ada peran dari manajer produk untuk bisa memantau ketiga hal tersebut. Dan di situ kita harus nurturing the new product business. Nurturing itu memelihara sehingga dia bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa terdistribusi dengan baik, ya. Intinya menembus pasar, gitu ya. Ketika produk itu juga baru diluncurkan. Ya, jangan sampai misalnya iklannya gebiar di mana-mana, ketika orang datang ke toko cari produk itu ternyata produknya tidak ada. Ya percuma, ya. Percuma. Orang kemudian akan batal beli, kecuali produk Anda itu sesuatu yang worth it untuk dicari ke sana kemari sampai ke tempat-tempat yang jauh. Kalau enggak, ya mereka konsumen akan berhenti, ya. Saluran distribusinya harus dibenahi, gitu ya. Kalau perlu membuat saluran distribusi sendiri dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sudah 15 menit berjalan, saya akan screenshot kehadiran Anda. Silakan tampilkan wajah Anda. Oke. Ya. Oke. Ya, sudah ya. Siap ya. Saya ambil santai aja. Ini cuma untuk apa itu namanya? Persyaratan presensi di fakultas lah gitu ya. Kalau saya sih santai-santai aja dengan itu ya. Dengan presensi begini. Minggu 6, bentar ya. Saya save dulu. Saya masukkan ke Photoshop manajemen MPH. Ujiannya udah ada pemberitahuan dari Pak Dudi nggak, bentuknya nanti gimana? Belum ada, Pak. Oke, ya nanti tanyakan ya. Karena yang berhak menentukan bentuk soal dan sebagainya itu adalah PJMK, tanyakan ke PJMK. Kalau saya sebagai anggota tim dosen ngikut aja,
Ya, suruh bikin soal ini, saya bikin gitu ya. Tapi kebijakannya di PJMK. Ya, ini saya lihat udah masuk. Oke. Ya. Saya share screen lagi ya. Oke, udah selesai. Silakan kalau yang mau tutup itunya, nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan lagi. PPT saya kembali terlihat ya. Nanti kalau 40 menit sudah habis, seperti biasa, silakan join lagi. Nah, di situ kemudian kita harus apa? Juga memperhatikan stabilitas dari produk. Ya, jadi kalau di tengah jalan itu mungkin ada perbaikan-perbaikan dan sebagainya dari fitur produk, dari sisi teknologi, dari sisi platform gitu ya. Itu harus terukur gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba produk kita berubah fitur dan sebagainya dengan drastis, padahal itu varian yang sama di tengah jalan. Nah, karena itu ketika prototype itu belum diluncurkan kan dia dilakukan sejumlah tes. Supaya apa? Ketika diluncurkan nanti produknya itu bisa stabil. Tidak terjadi perubahan yang tiba-tiba menikung dengan tajam gitu ya. Nah, kemudian juga pengurangan biaya tadi ya saya sudah cerita ini tentang apa itu volume yang tinggi dan volume yang rendah. Tentu pada akhirnya kita akan mengejar pada umumnya ya volume penjualan yang tinggi sampai di level tertentu karena tadi saya bilang itu terkait dengan konsep skala ekonomis, terkait dengan HPP atau harga pokok produksi kita yang harus efisien dan itu biasanya harus disupport dengan volume penjualan yang tinggi karena terkait dengan kebutuhan untuk menyebarkan atau spreading fixed cost atau biaya tetap itu ke tempat ke unit-unit yang kita produksi ya. Nah, kemudian juga kita harus efisien secara labor gitu ya. Jadi meningkatkan output, kalau bisa inputnya dikurangi gitu ya. Nah, apalagi itu akan terjadi efisiensi. Ya, kalau Anda belajar konsep revolusi industri 4.0 dan kemudian ada konsep Internet of Things, Anda akan tahu bahwa Internet of Things itu juga dipakai oleh industri untuk melakukan efisiensi. Jadi dia menggabungkan antara software, antara hardware, perangkat keras, perangkat lunak komputer, kemudian juga kecerdasan buatan, sensor-sensor elektro gitu ya, dan kemudian juga konektivitas internet untuk apa membuat waktu kerja itu menjadi semakin efisien. Ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa tenaga kerja manusia itu juga makin lama dia makin mahal harganya. Ya, kalau Anda lihat UMR di Indonesia itu setiap tahun dia selalu mengalami kenaikan. Maka yang dilakukan pengusaha kemudian apa? Oke, pemerintah menetapkan UMR naik, tapi kemudian saya apa melakukan otomatisasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang saya pekerjakan. Ya, jadi kita perlu supaya apa? Efisien dari sisi tenaga kerjanya itu. Waktu kerjanya juga dipersingkat. Itu seiring dari apa namanya konsepnya itu adalah konsep learning curve, ya, kurva belajar gitu ya. Jadi ketika kita baru belajar berproduksi, mungkin dalam 1 jam kita berproduksi lebih lambat dibandingkan kalau kita sudah ahli gitu ya, sudah terbiasa maka kita labor time-nya akan lebih singkat gitu ya. 1 jam akan bisa memproduksi lebih banyak. Nah, itu bisa dari dua aspek itu, ya. Aspek biayanya dikurangi atau aspek outputnya dengan input yang sama digenjot outputnya, ya. Dan kemudian, ya, setelah produk itu diluncurkan, the pursuit selanjutnya yang harus kita lihat pengejaran atau pencapaian berikutnya, the future yang harus kita lihat adalah kita harus melihat pada pengembangan produk berikutnya, gitu, bahwa dia adalah suatu continue, gitu ya, suatu keberlanjutan, ya. Makanya kemarin dengan dosen yang lain kalian belajar misalnya tentang product roadmap, gitu ya, bahwa produk ini harus direncanakan dengan awal supaya nanti dari sisi biaya produksi, dari sisi teknologi, dari sisi
kelanjutan bisnisnya, dari sisi kekuatan marketingnya, dia bisa baik gitu ya, dia bisa bagus gitu ya. Jadi dia suatu keberlanjutan. Dan itu juga sesuai dengan prinsip besar perusahaan. Kalau di dalam akuntansi kita mengenal itu sebagai apa? Going concern gitu ya, bahwa perusahaan itu dibentuk untuk dia terus beroperasi dan berjalan gitu ya. Itu dari sisi akuntansi. Dari perspektif manajemen produk sama gitu ya. Ketika kita menciptakan suatu produk, kita berpikir bahwa produk ini akan terus berkembang, ada versi-versi berikutnya. Nah, jangan berpikir bahwa pengembangan produk itu hanya pada produk elektronika ya. Jangan berpikir seperti itu. Saya suka mengamati properti gitu ya. Produk properti itu pun ada pengembangan produknya. Saya lihat, saya perhatikan developer-developer besar yang terencana, yang bagus di dalam pengembangan kawasannya. Pasti dia akan mengembangkan produk itu tahap demi tahap. Ya, ada cluster A, habis launching cluster A, jeda berapa bulan, cluster B, jeda berapa bulan, cluster C misalnya. Cluster perumahan. Itu mereka selalu menjual sesuatu yang berbeda ya. Jadi cluster A mereka menjual keunggulan ini, ketika launching cluster B mereka tidak lagi menjual yang sama dengan yang di cluster A itu, tapi ada sesuatu yang baru yang mereka sudah develop, yang punya keunggulan sendiri, punya fitur sendiri, tapi punya basis produk dasar, punya platform produk dasar yang sama dengan cluster awalnya itu, dengan cluster A misalnya. Nah, itu di properti. Kalau di produk elektronika seperti mobile phone, Anda bisa lihat contoh-contoh itu dengan lebih nyata lagi ya, karena Anda bisa lihat tipe-tipe handphone misalnya merek A gitu ya, dia launching itu kan merupakan kelanjutan ya, roadmap produknya itu dari satu titik ke titik yang lain ya. Nah, itu dia merupakan satu keberlanjutan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, learning curve tadi ya, kurva belajar. Jadi kurva belajar ini intinya ketika kita mampu memproduksi sesuatu dengan lebih lama, kita akan memiliki kurva belajar yang lebih efisien, lebih baik dibandingkan dengan kita baru berproduksi. Ya, misalnya tingkat kesalahannya lebih sedikit, kecepatan produksinya lebih banyak, itu kalau kita sudah lebih berpengalaman gitu ya. Bahan baku yang terbuang lebih sedikit gitu ya, produk yang cacat lebih sedikit gitu ya. Time to market atau kecepatan produk itu masuk ke pasar lebih cepat dan seterusnya. Ya. Nah, di situ ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam learning curve atau kurva belajar untuk cost reduction atau pengurangan biaya. Ya, yang pertama adalah pengendalian biaya-biaya yang terkait dengan procurement atau biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya, nah tentu saja saudara-saudara, procurement atau pengadaan barang dan jasa ini sangat penting. Ya, apalagi kalau sektor bisnis Anda itu manufaktur, ya, industri pengolahan misalnya. Pasti Anda membutuhkan bahan baku, dan bahan baku ini menjadi kunci apakah nanti produk Anda itu menjadi efisien atau tidak harganya, biaya produksinya menjadi low cost atau tidak, atau high cost gitu ya, kualitas produksinya bagaimana. Ya, sehingga procurement ini harus Anda lihat sebagai sesuatu yang dihilir, tapi dia akan menentukan sebagai sesuatu yang di hulu ya. Procurement ini kan sesuatu yang di hulu, tapi di hilirnya dia akan menentukan harga pokok produksi Anda. Nah, di perusahaan procurement ini biasanya dikendalikan oleh purchasing department, bagian pembelian. Nah, maka purchasing department itu harus diarahkan supaya mereka bisa melakukan proses pengadaan bahan baku dan sebagainya itu dengan mencari, menseleksi sedemikian rupa untuk mendapatkan para pemasok atau supplier yang mampu memenuhi kualitas terbaik dengan harga yang terbaik untuk produk yang kita hendak produksi. Gitu ya. Nah, di situ mereka harus tahu batas-batasnya kualitas, kemudian batas-batasnya harga, supaya dia bisa kompetitif. Ya.
Karena kalau dari hilirnya saja, dari procurement-nya saja, dari pengadaan barang dan jasa, dari pengadaan bahan bakunya sudah mahal, dari sononya bahan bakunya udah larang, ya tentu susah kita untuk bisa menekan biaya produksi. Ya. Yang kedua adalah metode manufacturing, metode manufaktur. Ya tadi saya bilang tadi, karena biaya tenaga kerja itu terus naik, UMR di Indonesia itu terus mengalami kenaikan, Surabaya itu terakhir 4,2 dan saya belum tahu ya, ini kan sudah bulan September 2021 nanti UMR itu di tengah pandemi ini mengalami kenaikan lagi atau tidak gitu ya. Tapi saya rasa ya Anda tahu sendirilah situasi pandemi ini menyebabkan banyak perusahaan tertekan dan kalau Anda lihat di sekeliling Anda dengan mudah akan bisa menemukan ada beberapa orang yang ter-PHK gitu ya, tidak bekerja lagi dan kemudian ada yang masih bekerja tapi dengan gaji 75%, gaji 50%, bahkan ada yang cuma 25% karena mereka dirumahkan. Dan tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan level UMR dan sebagainya itu. Karena perusahaannya sendiri sedang kesulitan. Nah, ini saya menarik mencermati bagaimana nanti kebijakan tripartit, kebijakan tiga pihak ya, antara pemerintah gitu ya, pengusaha dan buruh. Karena UMR itu setiap tahun itu dirundingkan oleh tiga pihak itu, ya, pengusaha, buruh, dan buruh atau pekerja dan pemerintah. Nah, bagaimana kebijakan UMR 2021 di tengah situasi pandemi saat ini. Ya. Tapi yang pasti perusahaan juga tidak kalah pintar gitu ya. Ketika mereka melihat upah tenaga kerja itu terus naik, oke, tidak ada masalah. Mereka mengikuti, tapi jumlah tenaga kerjanya dipotong. Atau mereka menahan rekrutmen yang baru. Mereka kemudian beralih pada apa? Metode manufacture-nya. Beralih pada metode manufacture yang smart, yang cerdas, dengan menggunakan robot, dengan menggunakan otomasi, dengan menggunakan sensor-sensor. Sehingga apa? Dengan tenaga kerja yang lebih sedikit, mereka bisa memproduksi lebih banyak. Lebih cepat, lebih berkualitas, gitu ya. Nah, itu metode manufacture. Ya, saya pernah melihat di suatu pabrik gitu ya, satu grup ya, mereka punya dua unit pabrik, satu di Surabaya, satu di Pasuruan. Ya, Pasuruan ini pabrik yang baru, yang mesin-mesinnya lebih canggih. Ternyata bagaimana saudara-saudara, pabrik yang di Pasuruan ini dengan kecanggihan mesin-mesinnya, mereka bisa memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak dalam satuan waktu yang sama, dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, dibandingkan pabrik yang tua, yang lama, yang ada di Surabaya, yang sama-sama masih beroperasi. Nah, di situ Anda bisa lihat. Ya. Dan dalam situasi kompetitif yang mengharuskan biaya produksi efisien, harga jual semurah mungkin, apalagi kalau produk kita itu merupakan komoditas, produk yang identik di mata atau di persepsi konsumen, ya kita tentu sebagai perusahaan akan ditekan untuk berproduksi dengan cara yang seefisien mungkin. Ya. Kemudian juga path atau jalur menuju pengurangan biaya itu terkait dengan lokasi manufaktur. Ya, karena lokasi manufaktur ini berpengaruh terhadap banyak aspek. Misalnya lokasi manufaktur yang jauh dari infrastruktur, tentu biaya pengirimannya akan lebih mahal dibandingkan dengan lokasi manufaktur yang yang infrastrukturnya udah mature, udah jadi gitu ya. Begitu pula beroperasi di kota besar seperti Surabaya, tentu misalnya biaya tenaga kerja akan jauh lebih tinggi dibandingkan di Jogja misalnya. Ya, itu lokasi itu matters. Ya. Anda tahu ada Surabaya, keluar Gresik, keluar lagi itu Lamongan. Surabaya dan Gresik itu punya UMR yang kurang lebih sama. Selisih paling cuma di bawah Rp10.000 per bulan. Tapi dari Gresik begitu keluar ke Lamongan itu UMR-nya udah jeglek, udah beda jauh, dan Anda tahu itu sangat berbeda jauh dan sehingga dia menjadi insentif bagi perusahaan untuk bisa memindahkan lokasi produksinya ke tempat yang UMR-nya lebih murah karena selisihnya jauh banget. Padahal Lamongan dengan Gresik itu berbatasan loh.
Ya, seperti Gresik dengan Surabaya yang dia berbatasan. Ya. Kemudian juga terkait dengan fluktuasi mata uang asing gitu ya. Terutama kalau Anda punya konten-konten produksi yang terkait dengan bahan baku, mesin-mesin, barang modal yang diimpor gitu ya. Nah, Anda harus aware dengan fluktuasi mata uang. Nah, negara kita Indonesia termasuk salah satu yang mata uangnya itu cukup berfluktuasi, ya turun naik gitu ya, bisa 14.000 dolarnya, bisa menguat 13.000, bisa turun menjadi 15.000, walaupun fluktuasinya sudah tidak se ekstrim zaman Soeharto dulu waktu tahun 1998, di mana dolar itu bisa berubah dari apa itu, dari 2.400 dolar menjadi 15.000 per dolar gitu ya. Nah itu tapi dia tetap aja menjadi sesuatu concern ya. Artinya kalau Anda mengimpor bahan baku, kemudian jualan Anda dalam negeri, domestik, dapat duitnya dalam rupiah, tapi bayar bahan baku atau barang modal itu dalam dolar, nah Anda harus aware dengan fluktuasi mata uang ini. Jangan sampai itu merugikan operasi perusahaan Anda secara keseluruhan. Nanti kalau habis silakan join lagi ya. Nah, ini kurang berapa menit lagi. Nah, kemudian juga metode-metode yang lain seperti partnership dan subkontrak itu bisa diatur gitu ya, sehingga bisa menguntungkan untuk pengurangan path atau jalur menuju pemangkasan biaya Anda. Ya, kalau sesuatu proses bisnis itu bukan keahlian Anda bisa subkontrakkan ke pihak lain yang lebih ahli. Lebih ahli di sini berarti apa? Dia bisa memproduksi dengan kualitas yang lebih baik, dengan time to market atau waktu pengiriman atau delivery time yang lebih pendek, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Karena dia sudah mencapai skala ekonomisnya. Kalau Anda bukan di situ, ya Anda bisa subkontrakkan itu. Tapi biasanya asalkan itu jangan sesuatu yang menjadi core bisnis atau inti bisnis utama Anda. Ya. Dan Anda bisa bekerja sama dengan partner dagang Anda, gitu ya, dengan distributor, dengan supplier, gitu ya, untuk bisa mencari titik-titik di mana Anda bisa mendapatkan pengurangan atau pemangkasan biaya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Nah, kemudian bagi produk yang baru diluncurkan, kualitas itu menjadi penting, ya, karena Anda membutuhkan stabilitas atas kualitas produk Anda. Ya, kalau produk itu baru diluncurkan, pengalaman produksinya biasanya belum banyak, betul ya. Berarti Anda harus memastikan, mengamati dengan cermat kualitas dari produk Anda itu supaya dia bisa stabil. Ya, nah di situ kemudian Anda mengumpulkan data di dalam produksi Anda, ya di dalam produk life cycle Anda, PLC. PLC tahu ya, produk life cycle, ya, mulai dari introduction, growth, maturity, kemudian juga decline. Ya, tidak semua akan decline gitu ya. Ada yang dia sudah mature tapi bertahan pada mature dan Anda bisa lihat banyak contoh-contohnya di pasar di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian juga memantau proses manufaktur kita, ya efisiensinya, kecepatan itu penting, ya. Kecepatan itu terkait dengan time to market. Kalau time to marketnya terlalu lama, nanti trennya sudah ganti atau produk kita disalip oleh kompetitor. Nah, itu harus kita amati sedemikian rupa, gitu ya. Harus kita pastikan sedemikian rupa. Ya, kemudian feedback di lapangan itu juga harus kita perhatikan dan make sure bahwa feedback di lapangan itu sampai ke atasan, ke pimpinan. Ya, jangan sampai karena ABS asal Bapak senang, kalau ada kekurangan terkait penjualan produk kita nggak berani dilaporkan. Atau dilaporkannya cuma yang manis-manis saja. Nah, feedback di lapangan itu harus benar-benar kembali ke manajemen, sehingga manajemen yang melakukan pemantauan terhadap produk yang baru diluncurkan bisa mengetahui bahwa wah ini perlu sesuatu tindakan koreksi. Nah, kira-kira begitu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, monggo.